Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Fakih, mahasiswa Universitas Pradita, ingin membahas tentang pemagaran laut dan kaitannya dengan tsunami. Ya, diskusi kali ini tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi sayangnya banyak yang menyadari dan memperhatikan. Disclaimer buat temen-temen yang belum tahu kalau pagar laut ini bukan buat mengurung ikan, bukan untuk mengurung ikan, tapi kebijakan ini tuh justru membuat nelayan kita sengsara. Nelayan kita susah untuk mencari ikan. Untuk membahas pagar laut ini lebih dalam, kita sudah bersama seorang nelayan sekaligus aktivis yang memperjuangkan hak-hak nelayan. Kang Khalid, selamat datang Kang Khalid. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Kang Khalid yang sempat menghadiri diskusi pada hari ini. Buat yang belum tahu teman-teman, Kang Khalid ini nelayan yang berasal dari Kabupaten Serang ya Kak. Beliau adalah aktivis yang lantang menolak pemagaran laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Kang Khalid ini dikenal sebagai nelayan dari Desa Kronjo, Desa Pontang, maaf. Ia disebut dengan nelayan yang berwawasan luas dan memiliki kecakapan yang bagus. Alhamdulillah sekarang udah jadi artis ya. Insyaallah. Udah jadi artis, sudah dipanggil ke mana? TV One. Aduh, Kebetulan. Jadi boleh dikenalkan dulu mungkin pagar laut itu bentuk fisiknya seperti apa sih? Kayak dia terbuat dari apa? Iya. Ya, pagar laut itu ya, kalau pagar itu kan terbuat memang dari bambu. Luas panjangnya itu sekitar 30 km,16. Oh, 30 kilometer. Panjang. Iya, panjang. Berarti. Nah, ini sifatnya kotak-kotak. Jadi memanjang, nanti kemudian di kotak-kotak persis seperti seolah-olah mau buat pertambakan di laut gitu. Modelnya seperti itu. Tapi bukan buat tambak laut. Bukan. Pasti. Ya, kan di awal juga udah ada prediksi gitu kan. Ini pasti ada rencana jual beli laut. Jual beli laut. Iya, kemudian terjadilah dibuatlah rekayasa dan kemudian keluarlah SHM dan SHG. Kan dari pagar laut itu kemudian diplot gitu kan, diukur, kemudian dibuatlah girit gitu kan. Ini kan terjadi berarti kan dimulai dari aparat desa. Yang kemudian aparat desa kemudian membuat warkah gitu kan, cerita tentang persoalan lahan gitu kan. Nah, dari warkah ini, dari mulai syaratnya girik segala macam, jadilah AJB kemudian jadilah SHM. Nah, otomatis kan terjadinya pagar laut ini kan nggak berdiri sendiri. Yang jelas tidak berdiri sendiri. Nggak mungkin gitu. Karena pasti ini ada permainan juga yang mungkin dari mulai si pemesannya. Otomatis kan ini kalau ada SHM kan ada pemesan. Kalau misalnya kita cerita tentang pencucian uang, ini pencucian tanah. Dari mulai pagar laut, diplot, dibikin GRE, AJB, SHM atau SHGB. Nah, kemudian ini kan harus ada penampung nih. Itu modelnya. Nah, bentuknya bambu, terkotak-kotak begitu. Cuman kan udah dicabutin sebagian gitu. Tapi kalau memang ya modelnya bambu menjalur ke ini, nantilah ada videonya. Nah, itu model-modelnya. Tapi ada yang bilang kalau ini tuh swadaya. Nah, swadaya masyarakat. Iya. Ada yang bilang tuh kan. Iya. Nah, sepertinya ini kan hanya
inilah yang saya sebut cara mereka membelah bambu ya. Belah bambu itu Kayak memutar balikan fakta gitu. ya. Nah artinya bagaimana sih supaya apa yang diceritakan saya sebagai nelayan ini bahwa ini adalah kegiatan kelompok orang yang mencoba untuk menjual belikan laut lewat pagar laut itu. Nah bagaimana supaya mereka juga menihilkan argumentasi kita bahwa ini adalah rencana jual beli laut yang dilakukan oleh korporasi tadi. Nah, dibuatlah seolah-olah gitu kan, dibuatlah namanya JRP, Jaringan Rakyat Pantura misalnya kan gitu. Kemudian disiapkanlah orang-orangnya untuk ngomong bahwa ini adalah swadaya segala macam. Tapi secara logika, ya logika itu kan bagaimana hukum berpikir benar. Nah, kalau ngomong pengetahuan berarti kan ngomong tentang bahan-bahan pengetahuan. Iya kan? Nah, kalau bahan pengetahuannya salah ya berarti pengetahuannya salah gitu kan. Dasarnya itu Ya, dasarnya dulu bahan-bahan pemikirannya. Lah ternyata orang-orang atau kelompok mereka yang mencoba untuk buat yang namanya JRP, Jaringan Masyarakat Pantura, kemudian ngomong swadaya segala macam, itu kan sudah jelas sudah terbantahkan gitu kan. Suruh ngitung sekian juta bambu potong kali 15.000 aja kan udah nggak mungkin masyarakat miliaran nggak mungkin ini dilakukan oleh masyarakat. Sementara sumber ekonomi masyarakat nelayan itu ya nggak memadai itu nggak masuk rasional lah, nggak masuk kalau mereka ngaku berpikir yang benar nggak masuk hukum berpikir yang benar, cacat berpikir lah. Menurut dari Kang Khalid sebagai nelayan yang apalagi Kang Khalid ini yang aktif isu-isu tentang kelautan menyuarakan itu bisa diceritain gimana cara Kang Khalid menyuarakan ini bisa. Ya awalnya kan persoalan ini kan menyangkut persoalan dapur saya pribadi gitu kan. Dapur nelayan ya. Yang namanya dapur nelayan itu kan laut. Di mana laut ini bukan hanya mengkontribusikan kehidupan kepada masyarakat nelayan itu bukan hanya sesaat gitu kan. Ya artinya bukan yang sifatnya kompensasi atau CSR gitu kan. Yang itu hanya sesaat. Tapi ini terus menerus dari mulai leluhur kita sebagai seorang maritim gitu kan. Nelayan lah ini sampai detik ini, sampai di saya dan mungkin juga anak saya, laut ini mengkontribusikan kehidupan gitu kan. Kalau ada orang bilang kadang ini adalah ibu laut kita gitu, yang memberikan kehidupan secara bergenerasi. Nah kemudian ada persoalan di laut, di ruang laut gitu. Misalnya harusnya nelayan itu mengeluarkan kos misalnya 100.000 karena ada pagar laut ini menjadi tambah 300.000 atau 500.000 muter gitu buat muternya gitu kan. Terus kedua ini juga kan mempersempit ruang gerak kita sebagai nelayan untuk mencari ikan. Nah otomatis kan yang namanya kita hidup bernegara kan yang namanya bicara laut berarti kan bicara KKP, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Kelautan ada DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan di daerahnya kan. Nah kita juga udah laporkan itu ke DKP dan DKP juga tahu bahwa itu ilegal gitu kan. Makanya kalau kembali lagi ada orang yang ngomong misalnya itu adalah swadaya, terlepas apapun itu adalah melanggar karena yang namanya ruang laut itu nggak boleh dimiliki oleh kelompok orang atau seseorang, nggak boleh gitu. Itu makanya kita mencoba untuk mengadukan itu. Nah kemudian karena ini mentok juga, maka kita cobalah untuk ombudsman, untuk sidak. Ada persoalan nih di laut gitu kan. Menurut ombudsman ini melanggar administrasi tidak gitu kan. Katanya ombudsman kan wilayah administrasi tuh, ya kan. Bisa masalah pelayan publik yang ini melanggar administrasi atau tidak. Nah ombudsman mengatakan ini melanggar. Ya artinya kalau melanggar ya harus ditindak gitu kan. Nah pidana. iya, nah dari situlah mereka nongol tuh
mencoba untuk membantah argumentasi kita bahwa ini melanggar, ini bukan, ini swadaya, ini Swadaya itu buat masyarakat. budidaya, kan, itu modelnya. Gitu ya Kang. Iya. Terus buat kemunculan pagar laut ini gimana sih? Maksudnya awal kemunculannya itu gimana? Ya sebenarnya makan awalnya dipikir nggak mau sepanjang itu. Lama-lama kan, oh ini kok jadi panjang, jadi semua gitu kan. Ya sebenarnya dari awal-awal sebelum panjang 30 km lebih itu kan udah ada laporan sebenarnya, termasuk HNSI juga kan teriak. Ya HNSI yang ada di Kronjo ini kan teriak juga awalnya. Cuman selama itu teriak, tapi kok pembangunan harus jalan terus. Artinya teriakan ini apakah ke suap atau kapo, Allah alam bisawab, artinya tetap pemagaran laut itu kan berjalan. Nah, akhirnya kan kalau dibiarin, wah ini akan jadi masalah besar gitu kan. Dan saya pikir ya saya juga harus ikut bertindak karena ini juga akan mengganggu dapur saya gitu. Itu awalnya. Terus ketika kemunculan pagar laut ini kayak ada nggak sih dari tindakan oknum, misalnya tindakan oknum yang menjaga pagar laut tuh melakukan tindakan seperti diskriminasi misalnya kepada nelayan yang ingin lewat. Nah, kalau diskriminasi, kalau di saya pribadi sebenarnya saya belum menemukan itu, tapi kan saya juga ngobrol dengan kawan-kawan yang lainnya tentang ini, ya itu ada, termasuk di Tanjung Pasir gitu kan. Sekali posting pagar laut aja mereka harus dipanggil gitu kan, di kelurahan, polsek gitu. Sekali kita mau mengungkap persoalan pagar laut ditakut-takuti, jangan ikut-ikutan ini gitu kan. Ini masalah besar, bahaya. Karena ini adalah PSN gitu, segala macam itu modelnya. Tapi kalau di saya pribadi belum, akangnya belum. Tapi saya punya data itu bahwa ada banyak kawan-kawan lain juga didiskriminasi. Kang punya teman-teman yang udah pernah tuh diskriminasi. Ya kalau nggak ada diskriminasi, seharusnya lebih mencuat dari awal dong itu. Karena semua juga udah tahu sebenarnya, Mas. Camat tahu, Kapolsek tahu. Oke, apa sih nelayan itu dampak paling signifikan buat nelayan pagar laut ini? Dampaknya? Iya. Dampaknya banyak dampaknya. Ya mau dilihat dari sisi mana dulu dampaknya? Mungkin kita lihat dari pertama sisi ekonomi. Ya jelas kalau dari sisi ekonomi itu pasti satu, kita enggak bebas atau enggak secara leluasa mencari ikan secara bebas karena ada pagar, gitu kan. Ketika cuaca buruk di tengah, yang namanya saya itu kan nelayan tradisional yang pinggir lah. Nah, sementara pinggir di bambu-bambu kan kita ruang cari ikannya nggak ada. Nah sementara kita harus ke tengah juga perahu kita nggak memadai, itu satu. Lah terus otomatis kalau ceritanya seperti itu kan hasil tangkapan juga berkurang, transportasi juga bertambah karena kita harus muter-muter cari wilayah-wilayah yang kita bisa keluar gitu kan, masuk keluarnya nggak enak lagi dan nggak juga sedap dipandang lah gitu, rucak gitu kan. Kalau bahasa kita mah rucak artinya banyak pelatok-pelatok. Lah ketiga juga kan kalau kita pulang malam juga kan yang jadi bahaya itu kan kalau kipas kena bambu, patahan bambu itu kan rusak, jadi rusak. Kita keluar biaya lagi beli kipas dulu, kemudian bisa jadi bocor kena dinding perahu gitu kan. Gitu. Selain nelayan ini ada pihak lain itu terdampak juga keberadaan pagar laut. Lah ya, yang jelas kan gini, makanya kita memandang pagar laut ini tidak boleh dilihat dari sudut pandang sepihak atau satu sisi saja. Artinya ketika kita berbicara pagar laut ini, kita harus melihat dari atas dan kemudian ada kaitannya kemana aja. Nah, pagar laut itu kan sebenarnya di sisi lautnya.
Dan ada juga di sisi daratnya. Karena ini rentetan korporasi yang mencoba untuk mencaplok kedaulatan gitu. Kalau menurut saya, artinya ternyata yang di pagar laut ini kan sebenarnya untuk memperlebar mereka wilayah luasan tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan mereka gitu. Jadi ketika ada persoalan di laut, tentu pasti juga ada persoalan di wilayah daratnya, di wilayah tambaknya, di wilayah sawahnya. Nah otomatis ada keterkaitan antara, kalau berbicara tentang laut berbicara tentang air. Nah berarti kalau bicara tentang air dia berbicara tentang tanahnya. Nah berarti kita sedang menghadapi persoalan tanah dan air yang mencoba untuk dicaplok oleh korporasi. Ya dampaknya kemana-mana. Iya, dampaknya malah ke masyarakat luas. Ke masyarakat luas. Jadi ya kalau ngomong misalnya kita ini kan ekosistem gitu kan. Kalau misalnya kehidupan nelayan terganggu, otomatis kan kehidupan protein juga kan terganggu. Lainnya juga terganggu. Gitu. Ya nggak mungkin lah ada nasi di piring nggak ada ikannya. Lah kalau kita filosofi ruang ikan dan nasi ini kan luas gitu kan. Ya harus seimbang kedua-duanya, nggak boleh diganggu gitu. Dalam pandangan Kang Khalid sendiri, pagar laut ini bertentangan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab bertentangan semua. Semua bertentangan. Jadi enggak ada sisi lain yang enggak bertentangan. Jadi pagar laut proyek P yang di PSN kan awalnya tuh bertentangan enggak dengan sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan ya. Yang adil dan beradab. Bertentangan semua. Iya, pasti. Jadi enggak ada yang enggak bertentangan, jadi bertentangan semua. Misalnya gini, di mana bertentangannya? Satu, merusak sosial. Betul. Enggak adil dalam sosial. Ya. Contoh, misalnya kan, ruang lingkup kehidupan nelayan diganggu, diambil haknya, ruang hidupnya, itu juga menyangkut keadilan sosial. Petani sawahnya digusur, bahkan ada yang belum dibayar, baru DP doang diuruk. Seharusnya dia mengelola sawahnya, nggak terkelola sawahnya. Keadilan sosial juga di situ nggak adil, ya kan? Terus kemudian ada orang punya tambak yang mencoba untuk mempertahankan tambaknya, sungainya diuruk, itu juga nggak adil sosial, iya kan? Lah ya kalau nggak adil dalam sosial gitu kan, berarti kan nggak beradab orang mah. Di mana orang sudah melakukan ketidakadilan dalam sosial, saya pastikan orang itu tidak beradab. Saya pastikan orang yang nggak beradab itu pasti dia akan melanggar keadilan sosial. Nah, contoh tidak adil dalam bersosial itu kelakuannya seperti apa? Seperti proyek yang di SNK. Itu. Kalau ada ngomong bahwa misalnya bikin masjid seolah-olah ngasih sumbangan beras ke masyarakat, kemudian masyarakat suruh ngomong setuju pek segala macam, itu kan cara mereka untuk melistik keburukan mereka. Itu. Jadi mereka mencoba melegitimasi kedoliman mereka dengan seolah-olah dia bersosial. CSR di sini, CSR di situ, ngasih sumbangan beras, dia memposting masjid segala macam. Satu sisi masjid satu dibangun, ratusan masjid dirusak, masjid dirusak, digusur segala macam. Nah, kalau ngomong keadilan sosial udah nggak masuk lah, nggak masuk. Gawang ini mas sebutnya penjajahan, makanya kan gini. Kalau ada yang memframing bahwa kita tidak anti pembangunan, silakan masuk pembangunan, silakan masuk investasi, silakan aja. Cuman kita juga harus melihat bagaimana tujuan itu akan menjadi baik kalau proses tujuannya jahat. Kita mau menuju sesuatu yang baik, prosesnya harus baik.
Iya kan? Kalau prosesnya saja buruk, bagaimana kita akan menuju sesuatu yang baik? Nah, anggaplah mereka yang memframing bahwa ini menguntungkan. Lah mereka ngomong ngedukung pembangunannya seperti apa juga mereka nggak tahu. Yang jelas-jelas faktanya di lapangan sudah merugikan masyarakat, dia nggak berpikir realistis. Artinya mereka menghayal gitu kan. Nah, menghayal mereka ini namanya hukum berpikir yang centang perenang. Jadi mereka berpikir yang tidak teratur dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadinya penyerobotan lahan transaksi yang sifatnya tidak ridho kan. Nah ini mereka yang sudah dihadapkan dengan persoalan yang sangat menjajah ini, justru dia tidak menolak hal ini, justru malah dia ngomong bahwa pembangunan ini bagus. Pembangunannya belum terlihat, prosesnya udah kelihatan gitu kan keburukannya. Ini kok nggak ditolak, malah dia mendukung. Bingung saya menalarnya gitu. Cuman saya juga nggak mau berdebat dengan mereka yang saya pikir lah mereka wayang kok. Ada aktor di balik intelektual mereka yang mendukung ini, yang mencoba untuk memframing seolah-olah PIK ini baik. Itu doang. Terus dari pemerintah atau pihak yang terkait ini tuh udah ada tindakan untuk mengatasi masalah pagar laut itu? Ya tindakan ada. Cuman saya pikir pemerintah ini masih setengah hati gitu. Ya saya juga, ya jadinya kan saya melihat gitu kan, tindakan mereka yang setengah hati ini akhirnya kami sebagai masyarakat melihat, oh ternyata negara kalah gitu. Negara kalah menurut saya. Kalah dengan negara kecil. Negara kecil itu ya lingkaran kecil, korporasi itu. Saya bukan ngebahas masalah korporasi itu perusahaan atau ini korporasi jahat gitu kan. Ya negara kalah. Artinya contoh gitu. Nah, contoh ini kita ngambil contoh aja yang di Kohot. Lah makanya habis lebaran ini saya mau sisir pantai, wilayah-wilayah mana aja yang belum dicabuti pagar ini gitu kan. Saya akan checklist titik koordinatnya. Artinya untuk membuktikan bahwa alat negara ini melakukan pelayanan kepada rakyatnya setengah hati. Nah, kedua, mereka mencoba untuk melokalisir gitu kan kasus yang harusnya mereka menangkap alihan api, ya kan, dan beserta anteknya. Nah ini hanya udah kokang dan klasterinya. Orang-orang bawahnya, ya kalau berani otaknya dong kan gitu. Nah cuman lagi-lagi karena mereka sudah, ya akhirnya kan kita melihat gitu kan, oh berarti negara sedang main, ya instrumen negara gitu sedang main pat-pat bulipat, main kokong lingkong, jual beli kewenangan kepada orang-orang yang saya sebut korporasi hitam ini gitu. Sehingga setiap ada kasus persoalan yang ini masuk ke wilayah hukum, dia nggak tegas, dia takut gitu. Kenapa takut? Karena dia juga punya kunci, punya kartu as masing-masing pegang. Ya artinya kita ini dihadapkan dalam sebuah negara yang kemudian negara ini seperti tidak mengurus rakyatnya, malah justru sedang mengurus gentong nasinya sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kita larikan ke undang-undang Pancasila, udah nggak ada yang masuk, melanggar semua itu. Melanggar seluruh Pancasila. Seluruh Pancasila. Tidak berketuhanan. Iya. Melanggar juga keadilan sosial. Melanggar. Semua. Kang, mungkin kalau boleh ditambahin Kang, kalau menurut dari perspektif satu lagi dari sila kelima, menurut Akang gimana Kang? Ya, sila kelima itu persatuan. Iya. Persatuan Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gula itu mah apalagi gak? Apalagi lebih itu mah nabrak lagi. Lebih nabrak lagi itu mah.
Berarti pada intinya di antara sila kedua dan semua sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, Iya. ya, Iya. dia melanggar. Betul. Melanggarnya di mana? Iya kan? Masjid, musola, majelis taklim dirusak, digusur. Entah ustadznya kemana, ininya kemana, dan ya kan melanggar. Lalu kemudian satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak beradab juga. Udah yang saya ceritakan di awal. Tiga, persatuan Indonesia. Yang memecah belah. Lah yang satu dikasih berat suruh ngomong saya setuju, yang satu lagi menolak, yang satu lagi ngomong yo istighosah. Judulnya mengundangin ustadz-ustadz, kiai-kiai. Setelah istighosah, ujung-ujungnya bikin pernyataan mendukung PIK. Hanya dikasih 50 ribuan, 200 ribuan. Apa enggak memecah belah itu? Ya kan? Keempat, apa baca tuh? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perwakilan, musyawaratan. Udah nggak masuk. Harusnya dewan itu melihat persoalan yang ada di masyarakat itu harus dengan kacamata rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Melihat hikmahnya gimana? Enggak ada. Bijaksananya enggak ada. Lah yang dikontrol dengan yang mengontrol ya sama wae. Jering jengkol sama badegnya. Ya jering itu bahasa Jawa, jengkol itu bahasa Jakartanya Indonesia, sama aja baunya. Iya kan gitu. Jadi yang dikontrol dengan yang mengontrol ya sama aja, artinya tidak ada oposisi di sini. Semuanya setengah-setengah. Jadi yang mau dikontrol siapa? Semuanya koalisi kok. Gitu kan? Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah itu mah nggak usah dibahas lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuma tambang dikeruk, Iya. dicuri, segala macam, duit dicolongin ribuan triliun. Sementara masyarakat mah ada yang gantung diri gara-gara utang ojol segala macam. Pinjol ya. Pinjol. Terus ngacak aja udah. Artinya negara ini sudah tidak mempraktekkan Pancasila. Kalau menurut saya sebagai rakyat, kacamata rakyat ya. Lah dewan ngomong apa sekarang? Nggak ada. Kongkong lingkong semuanya. Nggak membantu dari masyarakat. Berarti Nggak. menurut Kang Holid mungkin Pancasila udah tidak menjadi ideologi lagi ya bagi bangsa kita. Udah, itu mah hanya gincu doang, bohong. Saya NKRI, NKRI harga mati, wong dia rampoknya aja. Malah menjajah Malah menjajah bumi negaranya sendiri. Gitu, NKRI harga mati tai kucing. Wong dia yang rampok, dia merampok sama orang maling asing. teriak maling ya. Iya, jadi kalau kita melihat kasus PIK yang di PSN kan ini percis ini sudah mengobrak-abrik Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu, Undang-Undang dasarnya ini nih. Udah ngomong ketuhanan, nggak bertuhan, bertuhannya kekuasaan. Gitu. Malah menuhankan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan Di bumi padahal gitu. masih di bumi. Masih di bumi, makanya kan saya bilang tuh, kekuasaan yang ada di muka bumi seluruh dunia ini punah. Gitu, kecuali Allah. Udah itu doang. Punah semuanya. Makanya kalau kita ngomong Allah berarti ngomong ke sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo kembali ke Tuhan yang Maha Esa. Kita ini sebagai makhluk jangan merasa berkuasa. Nah akhirnya karena kita merasa berkuasa, akhirnya kekuasaan ini menjadi alat, gitu kan, untuk gebuk sana sini. Dah hukum tunduk pada kekuasaan, gitu kan. Akhirnya hukum buat alat kekuasaan memukul orang yang nggak dikehendaki. Kalau yang dikehendaki menurut dia maupun salah mah nggak berdiri tegak. Nah, makanya saya tegaskan lagi,
ciri-ciri Indonesia itu bahwa lagi dijajah itu ciri-cirinya nih ya. Satu, masyarakatnya konsumtif. Iya. Iya kan? Kedua, mikirnya pragmatis, diajarinya pragmatis. Nyalon ini mana amplopnya? Dibikin miskin. Jadi pragmatis. Pragmatis, ya kan? Iya. Nah, yang ketiga, menjual bahan baku. Jual bahan baku maksudnya gimana? Jual bahan mentah. Nikel, Iya. misalnya kan gitu. Oh, jadi nggak dikelola. Enggak dikelola di sini, dijual bahan mentahnya di sana, Wah. jadi bahan jadi dibeli lagi di sini. Dibeli lagi di Indonesia. Konsumtif kan gitu. Lah pasti mikirnya pragmatis. Nah, itu ciri-ciri dijajah. Nah, yang lainnya ciri-ciri bahwa masyarakat itu lagi dipimpin oleh garong. Ya, jadi gini, ciri-ciri masyarakat rakyat Iya. yang sedang dipimpin oleh para garong, Iya. para begundal. Hukum tidak pernah tegak di hadapan rakyatnya. Gitu. Kalau istilah Bang Magdis mah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum sebagai panglima tidak pernah berdiri tegak kepada rakyatnya. Kalau sudah tidak tegak kepada rakyatnya hukum ini berarti disadari atau tidak disadari kita sedang dipimpin oleh para begundal, para perampok. Itu udah, itu di mana aja itu. Kiri itu mah. Di mana aja suatu negara yang hukumnya tidak tegak kepada rakyatnya berarti rakyat sedang dipimpin oleh rampok dan para begundal. Gitu. Ciri itu mah udah ciri, tanda-tanda. Tanda-tanda. Semua ada tanda, semua ada ciri. Layu ada ciri semuanya. Kalau tidak ada cirinya, maka pengertiannya pun akan menjadi subjektif. Maka dikasihlah ciri biar jangan subjektif. Ketika kita bicara pohon, kan belum ada ciri tuh. Kita tambahin jambu, baru tuh konkret. Jambu. Pohon jambu, mangga, pohon mangga, pohon pisang tuh. Lah iya, negara begundal, negara perampok masih umum. Cirinya hukum tidak tegak kepada rakyatnya. Udah konkret tuh. Aduh. Berarti Kang, Kakang nih dari diskusi kita yang udah ngobrol sana sini, dari diskusi ini apa pesan utama yang ingin Kang Khalid sampaikan kepada pendengar? Boleh sampaikan langsung ke kamera. Lah ya, artinya para pendengar, artinya mungkin yang namanya pengetahuan itu kan setiap orang tidak akan pernah mengkop semua pengetahuan pada diri seseorang. Ya artinya tetap kita sebagai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke saling mengisi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, kekurangan satu sama lain. Artinya apa yang saya bicarakan saat ini mungkin juga ada kekurangannya, pandangan juga mungkin ada salahnya. Tapi yang jelas, kalau memang apa yang saya katakan ini adalah apa juga sama yang kalian rasakan di bangsa ini, yuk kita bareng-bareng saling bahu-membahu. Jangan pernah kita mau dipecah belah oleh mereka-mereka yang mencoba untuk menjajah kita secara bergenerasi. Gitu. Dan kita juga tidak boleh apa sebutnya menyerahkan bulat-bulat kepada mereka yang konon katanya adalah pengelola negara, pengelola gitu kan. Kalau ada kalanya mereka ini tidak beres ya kita gecek, udah gitu. Kita gecek aja udah. Karena kalau kita bukan kita sebagai rakyat, ya siapa lagi? Gitu. Kita udah lama loh dijajah ini. Yang kita pikirkan adalah anak cucu kita ke depan. Ini yang kita pikirkan, generasinya. Ini udah acak-acakan ini negara ini. Nah, yang perlu diingat, yang ngomong ini rakyat kecil loh. Yang kehidupan sehari-harinya nggak jelas. Rakyat kecil, cuman karena ada iman aja ketuhanan yang Maha Esa sehingga saya masih kuat hidup saat ini, nggak gantung diri. Kalau nggak ada iman mungkin udah gantung diri saya ini, udah kesel gitu kan. Nah ini buat teman-teman yang mungkin sama juga, teman-teman apa yang saya rasakan juga sama, yang teman-teman rasakan
buat saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Jangan mau dipecah belah. Gitu. Ayo kita bersatu padu, kuatkan terus. Adapun persoalan misalnya kontradiksi, sudut pandang segala macam itu udah sunatullah, udah biarin aja. Mereka bersudut pandang seperti apa, lah kita bersudut pandang seperti ini. Tinggal nanti tetap kita akan diukur dengan realitasnya. Benar dan salahnya pemikiran seseorang itu akan diukur dengan realitasnya, faktanya, nyatanya. Itu aja. Oke, teman-teman, Kang Khalid, terima kasih atas waktu dan cerita yang telah dibagikan. Semoga apa yang Kang Khalid sampaikan terdengar, nggak cuma terdengar oleh masyarakat, terdengar oleh Tuhan Yang Maha Esa ini. Amin. Agar segalanya menjadikan negara Indonesia yang menjadi maju, menjadi baik. Nah, saya pribadi dan tim berterima kasih atas kedatangannya, ceritanya. Terima kasih. Amin. Baik teman-teman, mungkin saya akhiri untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, and see you next time.